Nanti mungkin kalau ketemu pengamat hukum atau apa, nanti ya saya ada siapa di ya. pasal mana. Nah, tapi gini Kang, bahkan sampai ini maksudnya gini, kalau kita dengarkan kesannya kayak ya itu udahlah, udah biasa, nggak barang baru, tapi terus mau ngapain gitu kan? Ini bukan barang baru. Anggota DPR-nya sampai ngeluarin suara loh tentang prostitusi artis ya, pasti dugaan karena dua orang ini dikatakannya sebagai korban gitu. Saya sih berharap konsumennya ketahuan biar anggota DPR yang juga jadi konsumen ketangkep. Jadi nggak cuma berkomentar. Karena angka-angka 50 juta, 120 juta buat saya cuma marketing gimmick. Marketing gimmick, oke. Ya. Ini kalau dari sosoknya NM ya di sini ya, kita sudah kenal bersama lah pasti Kang Maman. Kalau kenal secara pribadi nggak sama NM? Beberapa kali bertemu, beberapa kali ngobrol. Gimana? Personal gimana kok tiba-tiba? Jadi bingung. Personal, secara personal gimana? Kalau Anda lihat nih sekarang dia dengan mungkin ya dengan biasa saja memasuki dinas sosial yang di Pasar Rebo ya. Sebagai teman baik, sebagai teman dia baik-baik saja. Tidak pernah terlihat terbuka menjual diri di depan orang pun tidak. Dan saya sih selalu menyebut bahwa yang tertangkap ini Atang atau Skuter ya. Selebriti kurang terkenal atau artis tanggung. Kalau artis-artis yang benar hampir. Kenapa selalu menerapanya kepada mereka-mereka yang sedang meniti karir ya, atau mungkin sedang struggle di tengah mungkin di tengah kasta keartisan gitu? Jadi bingung ya Kang Maman ya. Tapi gini, paling tidak ada dua yang berbeda tadi ya. Kalau kita lihat mungkin salah satu yang mungkin Kang Maman juga pernah ngobrol juga sama Nikita ya. Tapi satu lagi dengan inisial PR ini lebih tertutup gitu. Ada perbedaan habit di situ. Begitu mereka masuk ke dunia, ke panggung layar perak, ke panggung pemilihan Miss lalu semuanya disebut sebagai artis, semuanya disebut sebagai selebriti. Saya jadi teringat tahun 80-an, banyak germo yang datang ke kami wartawan ataupun ke produser-produser film untuk memaksa anak-anak yang dia jual untuk masuk menjadi bintang film. Tujuannya cuma satu, bukan untuk jadi artis, untuk dapat kartu sebagai anggota Parvi. Dengan kartu itu mereka bisa menaikkan harganya. Jadi jalur untuk menjadi selebriti dan sebagainya itu bukan tujuan mereka. Itu sebagai jalan untuk menaikkan harga. Karena kalau mereka muncul di majalah dewasa dari 2 juta jadi 5 juta. Kalau dia sudah jadi artis, figuran masih 10 juta. Tapi kalau dia sudah punya 2-3 dialog, dapat 2-3 scene, sudah 20-30 juta. 120 juta pernah saya dapatkan secara pribadi. Waktu saya main tender di departemen, saya dari rumah produksi. Diminta oleh kuasa pengguna anggaran. Belak-belakan saja gitu ya? 20% termasuk diantaranya adalah meminta nama artis tertentu. Di situ kan dia tidak mau tahu berapapun harganya, ya bukan uang dia. Dan ada beberapa germo yang tahu betul kebutuhan itu, sehingga dia menaikkan harga. Ini pasti untuk tender ya, ini pasti untuk tender ya, oke. Mereka bilang gitu, begitu dia tahu ini untuk tender, harganya udah 50-80 juta. Oke, kita dengarkan dulu. Kalau tadi kan Kang Maman bilang sudah pernah beberapa kali berbincang gitu ya sama Nikita ya, tahu lah secara personal dan tidak personal mungkin. Kita dengarkan dulu mungkin pada saat itu Nikita juga pernah berbagi sebelumnya waktu prostitusi online itu sempat boom ya. Yang bulan Mei. Yang bulan Mei ya. Nah, dia juga sempat memberikan ya pengalamannya di program Indonesia Liars Club TV One. Nikita, Anda kan artis, jadi tahu banyak dong apa yang terjadi di dunia Anda. Terus, apa Anda masuk dalam daftar? Aduh, kalau dalam aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Ya, kalau masuk dalam daftar sih enggak. Enggak ya. Gitu. Aduh bingung. Enggak lah, insya Allah jangan sampai. Apa yang Anda lihat di dunia Anda? Dalam apa nih? Ya kan dunia Anda dunia artis. Yang aku lihat dalam dunia aku, ya pastinya lifestyle, terus apalagi ya dunia yang begitu gemerlap ya, yang memang terkadang kalau Niki sendiri pun ngikutin mereka tuh kadang suka nggak sanggup gitu loh, gitu. Saya dengar kehidupan mereka itu mayoritas ya, lebih besar pasak daripada tiang. Kebanyakan seperti itu, gitu. Jadi gini ya. Niki ada beberapa temen Niki yang seperti Om Anwar bilang bukan artis gitu kan, cuman ikut beberapa kali FTV kayak gitu. Mereka tuh pengen ikut-ikutan sama kayak artis yang sudah naik daun gitu. Kayak mereka mau tas mahal yang harganya ratusan juta, akhirnya mereka
side jobnya melakukan seperti itu. Dan kadang memang betul juga, kadang mereka syuting hanya sebagai figuran atau cuman 2 scene 3 scene itu mereka untuk menaikkan harganya untuk menjual dirinya kayak gitu. Oke, kita masih punya beberapa potongan tadi dari share-nya Nikita di program Indonesia Lovers Club. Tapi dari penjelasan sedikit tadi Kang, ada penjelasan bahwa ya lifestyle yang susah sekali untuk dikejar itu sudah menjadi barang yang luar biasa kalau bisa didapatkan. Ada social climber di situ terlihat. Gaya hidup, ya. 5 hari yang lalu saya berdiri di depan satu hotel dengan teman-teman TV. Tiba-tiba di belakang saya lihat seorang artis yang selama ini muncul di TV mengatakan dia punya mobil mewah, miliaran rupiah. Tapi dia nggak berani keluar dari hotel situ karena kita masih banyak di depan. Saya suruh teman-teman yang lain pergi duluan, saya biar berdua. Baru mereka keluar dan kemudian naik dengan mobil Kijang tua. Padahal yang dia aku, mobilnya itu mobil-mobil M yang selama ini muncul. Di wawancara di televisi dia bilang mobil saya cuma 2 ini dan ini. Tapi sambil menutup muka dan keluar dari hotel misalnya. Gaya hidup menurut saya. Dan ketika saya bertanya dengan teman yang tahu pemilik-pemilik mobil mewah, mereka tahu bahwa itu cuma sewaan. Oke, wow. Itu Jadi gaya hidup betul. Gaya hidup ternyata bukan kebutuhan hidup ya, gaya hidup. Kang, kita tidak berdua saja Kang, kita undang lagi nih. Kalau tadi kan Kang Maman kan mengatakan korban, itu semua korban. Tapi sama nggak kira-kira sama pikirannya ada Kang Asep Iriawan? Selamat malam Kang. Selamat malam. Kang, satu pertanyaan sebelum kita jeda. Pantaskah seorang Nikita Mirzani dibebaskan? Karena gini, kita kan kalau soal bebas-membebas itu... Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya hukumnya iya, harus dibebaskan. Nanti kita jelaskan kenapa ya, sesaat lagi, tetap bersama kami. Nah, pada waktu dia ganti pakaian, yang namanya wanita ganti pakaian dibuka, ya memang dalam keadaan kaki bagian dalam saja, kemudian masuk, ya, masuk rombongan, artinya digerebek. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, dia hanya sebagai korban. Kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NM dan satu lagi PR. Ini ada statement ya dari anggota DPR Komisi 3 ya, Pak Nasir Jamil. Prostitusi itu kan profesi, bukan sambilan, jadi kurang tepat apabila disebut sebagai korban. Nah itu agak dalam ya Bang Nasir nih. Lalu kemudian kalau hanya diserahkan ke dinas sosial, mana ada efek jerahnya. Coba kita lihat, dia saja tidak tutup muka. Kalau dia korban pasti dia malu tutup muka, buktinya tidak. Oke, ini ada opini yang sudah diberikan oleh anggota DPR ya di Komisi 3. Oke, Kang Asep, tadi kan saya pertanyaannya, ini sesuai sama nggak sama Bang Nasir? Layak nggak kemudian seorang Nikita harus dilepaskan dan dimasukkan ke Dinsos gitu? Seorang hukum harus ngomong hukum, ajasnya legalitas. Nah, orang tuh dinilai perbuatannya apa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika katakanlah dunia lendir, dunia licin begini kita bicarakan, kan orang melaknat dan menikmati tapinya kan. Nah, ketika dibacakan, apakah orang itu kena dipidana? Sekali lagi, ada beberapa kemungkinan. Nah, kalau orang-orang yang jual penikmat tadi, emang hukumnya nggak ada. Kecuali, saudara ingat, yang melakukan persetubuhan dengan dia itu terikat oleh perkawinan. Dan itu juga butuh syarat, adanya pengaduan dari suami atau istri. Tapi kalau suami istri tidak mengadu, ya nggak apa-apa hukumnya. Itu kan pasal perzinahan kan? Iya, pasal perzinahan, kalau salah satu ada yang mengadu. Tapi kalau misalkan saya single, Balki single melakukan, ya nggak apa-apa. Hukumnya tidak mengatur. Ya, katakan sekarang yang menjajakan seks itu para artis atau selebritis atau apapun namanya, dia single, melakukan dengan single. Hukum Indonesia tidak menganut, sekali lagi. Oke, kalau berangkatnya dari kesaksian atau mungkin pendalaman pengadilan nih ya, Kang, di Robi ya, Robi Asman itu kan, ketika polisi memilih untuk kemudian menggerebek dengan hanya bukti sebuah slip transfer, itu sudah cukup untuk melakukan penggerebekan? Di Undang-Undang Perdagangan Orang 2007 itu dikatakan salah satu bukti dari korban itu sudah cukup. Karena ada alat bukti di samping alat yang disebut KUHP, ada alat bukti lainnya yang di Undang Perdagangan Orang, termasuk dokumen elektronik itu. Tapi harus penegak hukum, sekali lagi di catatan ya bagi siapapun. Yang merekam itu harus penegak hukumnya. Nah, boleh itu. Nah, ketika itu ada rekamannya boleh soal alat bukti. Ya, memperdagangkan orang termasuk. Robi kan semua memperdagangkan orang. Ya, tapi kalau orang dagang, ya jualan begituan nggak mengatur. Oke. Kalau kena tuh di kampung saya di Sari Black, di Doli, di Kota Mangga Besar, berapa yang kan banyak. Saritem dari Sari Black. Kang Asep tahu banget ya titik-titiknya ya. Ya karena saya tinggal di situ. Oh ya, oke baik. Nah, tapi Kang sejauh ini yang dilakukan polisi dari pendalaman itu sesuai prosedur. Saya kira secara hukum sekali lagi betul kalau yang dia dagang ya, selama tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang melakukan hubungan seksual sama dia atau dalam tadi bahasa hukumnya jinah atau cabul, ya nggak bisa. Berarti statusnya NM dan PR tetap menjadi korban? Nah, istilah korban hati-hati. Korban itu di Undang-Undang Perdagangan Orang pasal 124, orang karena korban perdagangan.
Enggak gitu hati-hati, korban itu karena psikis ya, itu kena Dicabut ada derita. haknya begitu ya? Ya, perdagangan Hak ini hidupnya, dia bukan korban, dia pemain, cuman tidak kena undang-undang. Pemain ini masuknya apa Gini, gitu kan? yang tadi di Sari Black, yang di Mangga Besar, yang di Doli itu kan jualan. Tapi itu tidak menganut, tidak bisa dihukum. Oke. Kecuali, sekali lagi, dia tuh di bawah umur. Pelakunya orang dewasa, bisa kena. Ini kan sudah dewasa. Atau di taman-taman. Ya, kan banyak perda. Biasanya kena perda yang suka istilah sidang tipiring, Iya. tidak pidana ringan, Iya, malam-malam digerebek, besok disidangin, tapi sidangnya tipiring. Ketertiban umum. Kenanya kena perda, karena undang-undangnya nggak ada. Baik, nah Jadi kita saya faktanya dulu beberapa kejadian. Oke, kita lihat gimana berangkatnya polisi ya. Sudah ada Brigjen Pol Agus Rianto juga, Karopenmas Mabes Polri. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari pendalaman kasus mucikari RA ini ya, apakah memang NM dan PR ini menjadi target atau F dan O yang sebenarnya menjadi target? Sehingga NM dan PR ini hanya sebagai impact saja dari pengejaran terhadap F dan O. Iya, perlu saya tegaskan di sini bahwa proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Polri ya, dilakukan berdasarkan dari berbagai faktor yang kita miliki. Bisa dari sumber yang kita peroleh sebelumnya, mungkin kasus-kasus yang pernah kita tangani sebelumnya, ataukah mungkin kasus-kasus lain yang kita terima setelah adanya peristiwa yang sudah ada. Jadi kita tidak pernah mentarget siapapun, ya, pihak manapun. Yang penting bagi kita dalam proses penanganan perkara aturannya sudah jelas, ya. Ada informasi, ada laporan, kita lakukan proses penyelidikan, kemudian kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Oke, Pak Agus, dari penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, NM dan PR ini sebagai korban atau sebagai pemain tadi kalau dikatakan oleh Kang Asep? Iya, Kang Asep tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar dan gamblang terkait dengan perkara yang sedang kami tangani ini. Memang perkara yang kita tangani saat ini kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita memang dalam undang-undang tersebut sebagaimana kita terapkan pada pasal 2 itu adalah orang yang merekrut, kemudian juga menyiapkan, kemudian juga mengeksploitasi orang lain, itu dikenakan pasal tersebut diancam dengan pidana 3 sampai 15 tahun dan denda sampai dengan mulai dari 120 sampai dengan 600 juta. Itu bunyi Undang-Undang 21 tahun 2007 itu seperti itu, Mbak. Nah, sehingga bagi yang kedua wanita yang juga kita temukan itu memang di dalam undang-undang itu sebagai korban gitu. Sebagai korban. Oke. Oke, baik. Kang Maman, kalau memang kepolisian juga menganggap sebagai korban, tapi Kang Asep punya terminologi lain tadi ya, bahwa bisa saja ini sebagai pemain, karena ya jangan cuma di hotel lah, lihatnya banyak sekali kan, mungkin lokalisasi bayangan yang sudah ada gitu Kang Maman. Tapi kok kayaknya Anda merasa nggak sih ada tebang pilih dalam penegakan misalnya atau seperti apa? Tidak cuma selebriti kan yang ada di online, Iya. bahkan lebih banyak yang bukan selebriti. 98 ketika siup tidak lagi ada, bahkan di beberapa koran kota itu ada di halaman-halaman panti pijat, bisnis jual beli pelacuran, dan itu penghasilan dari iklan mini itu saja dalam setahun 21 miliar loh, media bisa mendapatkannya. Di situ bebas betul, semua jenis pelayanan, laki kepada laki, laki kepada perempuan dan sebagainya. Di situ mungkin kita melihat dia bukan lagi sebagai korban, tapi pemain karena menjual dirinya sendiri. Iya. Tapi ketika ada sindikat dan kita masuk ke TPPO, dia adalah korban. Oke. Dan yang menarik seharusnya kita lihat pasal 12 ya Kang Asep. Pasal 12 itu konsumennya juga harus ditangkap. Di TPPO udah jelas. Ini yang saya harapkan terungkap nanti konsumennya. Jadi jangan cuma dibilang sudah didapat alat komunikasinya lalu tidak berusaha untuk diungkap. Oke. Karena di tangan para germo daftar pasien itu banyak. Oke. Jangan-jangan juga mereka sudah mengerti undang-undang, Kang. Jangan-jangan gitu. Ya tidak ngerti undang-undang, saya kan sudah melanggar undang-undang. Kasus partai yang ngurusin sapi itu kan sudah jelas contohnya. Malah diulang oleh si
pemain. Cuma kan jadi masalah pelanggannya itu yang pasal 12 tidak dikenakan. Dan ini kan banyak daftarnya. Udahlah kalau cerita itu kan termasuk gratifikasi seksual. Kita udah tahu lah, nggak mungkin lahir undang-undang tentang pasal gratifikasi seksual kalau itu tidak dilakukan. Oke. Ya, dan itu banyak. Kan saya masih ingat di TV One tuh Akbar pagi kan, kebicarakan ada kreatif seksual. Besoknya kan ada anggota DPR yang tertangkap. Kita kan tahu, tapi kan susah. Yang kasus Fatona kan perempuannya kemudian muncul lagi di bulan Ya, ini. pemain lagi kan? Betul. Apa itu korban? Oke, baik. Sesaat lagi ya. Tetap bersama kami. Ini alih-alih semua nih.